Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mau hadir dalam bimbingan kelompok hari ini. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai bimbingan kelompok ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi sebelumnya saya mau bertanya apakah teman-teman sudah tahu kita akan melakukan apa? Belum. Baik, jadi kita di sini akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Apakah sudah ada yang pernah mengikuti atau mungkin sudah ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Baik, ini saya menjelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang disetting dalam setting kelompok dengan memanfaatkan dinamika anggota kelompok untuk membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, tujuannya adalah agar teman-teman ini mampu lebih asertif lagi dalam mengungkapkan pendapat dan juga teman-teman akan mendapat wawasan yang lebih baru lagi. Nah, cara pelaksanaan itu seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Duduk membentuk setengah lingkaran, saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Dan kita akan bahas topik-topik yang sedang hangat dan juga umum. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada 4 aturan dasar yang harus sama-sama kita patuhi bersama. Yang pertama yaitu bahwa teman-teman datang ke sini secara sukarela. Apakah di sini ada paksaan? Tidak. Oke. Kemudian dalam mengungkapkan pendapatnya teman-teman upayakan untuk terbuka dan juga jujur. Kemudian apabila nantinya ada privasi atau hal pribadi yang tidak sengaja terungkap, maka hal tersebut cukup sampai di kelompok ini saja gitu. Dan yang terakhir, apabila teman-teman ingin mengungkapkan pendapat atau opininya, maka upayakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan tidak memotong pembicaraan teman yang lainnya. Sampai sini apakah teman-teman paham? Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti bimbingan kelompok itu sendiri, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalan akan dimulai dari saya terlebih dahulu, kemudian dilanjut mau dari sisi kanan atau kiri terlebih dahulu. Kanan. Oke, dari sisi kanan, kemudian lanjut sampai nanti sisi paling kiri saya. Perkenalan dimulai dari saya dengan menyebutkan nama panjang, nama panggilan, dan juga apa hal yang membuat teman-teman merasa kurang nyaman akhir-akhir ini. Oke, perkenalan dimulai. Nama saya Tamara Elena, panggilannya Tamara. Hal yang akhir-akhir ini membuat saya kurang nyaman adalah saya sering merasa cemas karena sebentar lagi akan mengadakan ujian. Oke, boleh lanjut dari sebelah kanan saya. Nama saya Rizlina Jilan Fuada, dipanggil Rizlina. Hal yang bikin cemas itu karena besok tidak bisa ngajarin bahasa kantor pos. Oke. Tentang saya Putri Ramadhani, saya dipanggil Okta. Kecemasan saya ini sih karena ada expo, itu kayak memikirkan hal-hal yang terjadi. Nama saya Rosina Sukamdani, panggilan pihak. Kecemasan saya besok ada expo, tanggal. Nama saya Murti ini, panggilan kita. Akhir-akhir ini lebih jelas ngerjain tugasnya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rita Malaysia Setiadi, dipanggil ada kita. Kecemasan saya tuh besok expo, terus mau berangkat dari napas, apa aja yang dibawa kayak gitu. Kenalan, nama saya Fadlamina, biasa dipanggil Bila. Akhir-akhir ini saya cemas karena besok saya tidak bisa mengantarkan ayah saya untuk kontrol rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Sandrina Wilisuna, dipanggil Bila. Kalau kecemasan saya itu cemas karena beberapa agenda sering bentrok sama jam tidurnya kembali berantakan. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri, bisa dipanggil Najwa. Kecemasan saya ini akhir-akhir ini ekspor karena barang-barang bawaannya tuh lumayan banyak, terus juga tugas-tugas lumayan. Perkenalkan, nama saya Sivarisha, dipanggil Siva. Akhir-akhir itu saya lebih merasa cemas karena adanya expo dan adanya tugas yang sangat banyak. Perkenalkan, nama saya Santi Rahman, biasa dipanggil Santi. Kecemasan yang terjadi belakangan ini kayaknya sama teman-teman karena mau ada expo dan tugas banyak banget, jadi bingung mau ngerjain yang mana dulu. Oke, terima kasih karena teman-teman sudah mau memperkenalkan dirinya dan juga memberitahu hal yang kurang nyaman akhir-akhir ini. Oke, sebelum kita masuk dalam intinya atau pembahasan topiknya ini, saya akan mengulangi 4 aturan yang harus sama-sama kita patuhi tadi. Yang pertama, bahwa teman-teman secara sukarela datang ke dalam bimbingan kelompok siang ini. Kemudian, apabila teman-teman ingin mengungkapkan pendapat atau opininya, maka upayakan untuk berkata jujur dan juga secara terbuka. Kemudian, apabila nanti tidak sengaja ada rahasia yang terungkap, maka
pembicaraan tersebut cukup sampai pada bimbingan kelompok ini saja, dan juga ketika teman-teman ingin mengungkapkan opininya diupayakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan tidak memotong pembicaraan teman-teman yang lainnya. Oke, sampai sini teman-teman sudah siap belum untuk mengikuti bimbingan kelompok? Oke, kayaknya biar kelihatan lebih makin siap, biar meyakinkan saya kalau teman-teman sudah siap. Saya ada sedikit jargon kalau saya bilang are you ready teman-teman, maka kalian boleh jawab aye kapten, sambil kayak gini ya, aye kapten gitu, oke? Oke, are you ready teman-teman? Aye kapten. Oke, kalau kayak gini kan kelihatan kalau teman-teman ini sudah semangat dalam mengikuti bimbingan kelompok pada siang kali ini. Oke, jadi teman-teman, bimbingan kelompok ini kan tadi sudah saya spill sedikit bahwa kita akan membahas mengenai topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, topik ini bersifat umum teman-teman, contohnya kayak self management, terus juga pola hidup yang sehat, atau mungkin kita juga bisa membahas overthinking yang akhir-akhir ini sering kali dihadapi oleh generasi-generasi kita. Gitu. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik topik khusus, yaitu membahas mengenai self compassion, gitu teman-teman. Nah, kenapa saya membawa topik self compassion? Karena seringkali kita tuh menjadi sosok yang seringkali menghibur, kemudian juga membuat tenang teman kita ketika teman kita sedang dihadapi pada sebuah kondisi kesulitan, kekecewaan atau kegagalan. Tapi apabila kita dihadapi pada kondisi atau situasi tersebut, justru kita malah seringkali mengkritik, menghakimi diri, atau bahkan menyalahkan diri sendiri, dan lebih parahnya malah menganggap diri kita tidak berharga karena kecemasan, karena kegagalan atau pengalaman negatif tersebut. Oke, sampai sini kan sudah saya spill sedikit nih teman-teman mengenai self compassion. Kira-kira dari teman-teman sendiri sudah ada gambaran atau mungkin sudah tahu mengenai self compassion itu seperti apa dan apa maknanya atau definisinya? Belum tergambarkan kan? Oke. Jadi saya akan menjelaskan mengenai self compassion, yaitu sikap ulas asih terhadap diri sendiri ketika dihadapi pada sebuah kegagalan, kekecewaan, atau pengalaman-pengalaman yang tidak kita inginkan gitu. Nah, individu yang memiliki self compassion ini seringkali akan merasa bahwa dirinya tetap berharga meskipun sedang dihadapi pada sebuah kegagalan, dan dengan memiliki self compassion yang baik ini kita akan lebih mampu untuk mengenali emosi yang hadir dalam diri kita gitu. Nah, apabila individu memiliki self compassion yang baik gitu, maka dia akan lebih memandang sebuah kegagalan adalah upaya untuk proses belajarnya gitu. Sekarang kalau misalkan saya bertanya nih, tadi kan saat perkenalan saya minta teman-teman untuk menyebutkan hal-hal yang membuat teman-teman kurang nyaman gitu. Nah, sekarang kalau misalkan posisinya yang teman-teman ucap tadi itu posisinya terjadi oleh kepada sahabat teman-teman gitu. Kayak tadi kan sering banget yang jawab cemas karena besok expo kayak gitu kan, terus juga merasa oh besok saya nggak bisa nganterin keluarga saya ke sini nih kayak gitu kan. Nah, kira-kira kalau misalkan sahabat teman-teman mengalami hal yang sama, respon teman-teman akan seperti apa? Mungkin ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Iya, boleh. Mungkin hal yang akan saya lakukan itu ya udah menenangkan teman saya itu, kayak itu kan kita lalui bersama-sama gitu, kayak expo gitu kan. Ya udah tenang aja kan, kita bareng-bareng gitu melakukan itunya gitu. Oke, mungkin ada lagi? Ya mungkin kalau misalkan temennya lagi jauh segala macam, mungkin kita bisa memberikan afeksi lewat kata-kata gitu. Soalnya kan kadang seseorang itu hanya butuh disemangatin ya gitu, tanpa butuh dijudge segala macam. Jadi mungkin dengan cara kita menenangkan, terus selain menenangkan dengan cara kita selalu samping dia, pasti bikin dia percaya kalau dia tuh nggak sendiri, dia bisa ngelaluin bareng dan sendiri. Oke, benar banget. Mungkin ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Cukup. Teman-teman kira-kira setuju nggak sama opini atau pendapat yang diberikan oleh teman kita, dua orang teman kita tadi? Setuju. Oke. Jadi teman-teman, di sini saya juga mau menjelaskan bahwa self compassion ini bukan hanya sekedar kayak mengasihi diri, kemudian juga mengerti diri gitu, tapi self compassion itu sendiri memiliki 3 komponen utama gitu. Yang pertama adalah self kindness atau berbuat baik terhadap diri sendiri. Kira-kira teman-teman ada yang kebayang nggak berbuat baik terhadap diri sendiri itu seperti apa ya? Jangan terlalu dipaksa. Oke, benar. Setuju? Setuju. Mungkin ada lagi mau memberikan contoh gimana cara kita untuk berbuat baik terhadap diri sendiri? Jangan enak, nggak self reward gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi?
Skincarean, oke. Self care gitu ya, oke. Jadi benar banget yang diucap oleh teman-teman kita bahwa self care adalah berbuat baik terhadap diri sendiri. Jadi di sini adalah kita menyadari hal yang membuat kita cemas tadi, terus hal-hal yang membuat kita sedih, misalkan kita menerima akan kondisi tersebut, tapi kita juga tidak lupa untuk selalu berbuat baik terhadap diri sendiri dengan cara self care tadi, kemudian juga memberikan kata-kata positif terhadap diri, kayak gitu teman-teman. Kemudian komponen yang kedua adalah common humanity, yang artinya adalah menyadari bahwa setiap dari manusia itu pasti mengalami yang namanya penderitaan, pengalaman negatif dan juga kekecewaan gitu. Coba kalau misalkan di sini saya ada sedikit refleksi untuk teman-teman. Ini agar kita lebih mendalami common humanity kayak gimana sih kayak gitu. Jadi nanti saya akan menyebutkan 2 atau 3 kalimat. Kalau teman-teman pernah relate dengan kalimat yang saya sebutkan, teman-teman boleh bertepuk tangan sekali. Oke, udah dipahami? Baik. Oke, kalimat pertama. Saya pernah merasa gagal karena hasil presentasi yang saya lakukan itu jelek dan kurang dipahami oleh teman-teman. Oke. Kemudian saya pernah merasa kecewa dengan hasil yang saya harapkan, padahal saya sudah berusaha semampu dan semaksimal mungkin. Oke, kita bisa lihat bahwa dalam kelompok kecil ini saja kita tuh bisa, oh ternyata bukan cuma saya yang merasa hal tersebut gitu. Nah ini hanya dalam kelompok kecil gitu. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana gitu teman-teman. Tapi mungkin tingkat daripada pengalaman negatifnya tingkatnya saja yang berbeda gitu teman-teman. Oke, kemudian yang ketiga adalah mindfulness, yaitu menyadari adanya emosi yang hadir dalam diri kita tanpa menyangkalnya dan juga tidak melebih-lebihkannya. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan contohnya seperti apa? Kalau mindfulness ya, tadi kan contoh itu ya. Berarti kalau gitu misalkan ketika kita lagi perasaan sedih ataupun perasaan kecewa, kita jangan memendam perasaan itu, tapi kita harus bisa memvalidasi perasaan itu, karena perasaan seseorang itu bakal selalu valid ketika kita ketika kita tidak memendam emosi tersebut. Kita harus selalu divalidasi lah, selalu jangan pernah memendam emosi tersebut. Benar, jadi intinya validasi emosi yang hadir gitu. Teman-teman apakah setuju? Mungkin ada lagi contoh lain yang mau teman-teman berikan? Cukup. Oke, jadi contoh lainnya teman-teman dari mindfulness ini adalah contoh dekatnya deh kalau misalkan kita dapat kebagian presentasi dalam kelas misalkan, terus kita kayak ngerasa aduh banyak banget lagi yang nonton, aduh takut banget ya kalau misalnya nggak bisa, kayaknya emang nggak bisa deh gitu. Daripada kita memikirkan hal tersebut, lebih baik kita kayak oke, berarti sekarang yang aku rasakan tuh lagi cemas, lagi gugup, nggak apa, hal itu wajar gitu. Tapi saya kan berusaha agar rasa gugup dan rasa cemas itu tidak menguasai diri. Akhirnya ujungnya presentasinya benar-benar nggak bagus gitu. Pas nggak bagus kita malah benar-benar terpuruk hasilnya karena hasil jelek tersebut gitu teman-teman. Jadi kita tidak melebih-lebihkan dan juga tidak menangkal emosi tersebut. Benar juga tadi dikatakan oleh Kak Sabrina gitu teman-teman. Oke, kemudian kalau misalkan saya bertanya nih, karena tadi sudah membahas definisi daripada self compassion, kemudian komponen-komponen self compassion juga. Kira-kira individu yang memiliki self compassion yang baik, dampak positif terhadap dirinya itu akan seperti apa sih? Boleh. Kayaknya keseharian itu akan tenang aja. Oke. Dia nggak akan cepat dirinya sendiri, dan kalau ada kecemasan yang melanda dia, kayaknya ya udah dihadapi aja sama dia. Oke. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Boleh. Oke teman-teman, jadi kalau kita memiliki self compassion yang cukup baik terhadap diri, kita akan lebih benar tadi yang dikatakan oleh Kak Santi gitu, bahwa kita akan lebih tenang aja menjalani hidup gitu. Kemudian juga kita akan lebih siap ketika nantinya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu, karena kita sudah memiliki dasar itu self compassion yang baik. Kalaupun nanti ada hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang mengecewakan menurut kita tuh bisa kayak oh nggak apa-apa, saya ambil pelajaran dari sini deh kayak gitu teman-teman. Jadi lebih memandang positif
hal-hal negatif yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu kan tadi dampak positif ya teman-teman. Kira-kira kalau misalkan dampak negatif itu seperti apa ya? Kalau kita punya self compassion yang rendah atau bahkan self compassion yang jelek, yang apa-apa mengkritik diri, menghakimi diri, kemudian juga menyalahkan diri, terus juga sering banget ngerasa terpuruk terus-terusan kalau misalnya kita gagal dalam melakukan segala sesuatu gitu. Kira-kira dampak negatif terhadap diri itu seperti apa ya? Oke, boleh. Oke, benar. Suka overthinking. Kemudian ada lagi? Oke, suka mendem perasaan. Jadi ya baik lagi itu ya, mental jadi nggak baik gitu. Oke. Kemudian ada lagi mungkin kakak? Jadi insomnia, karena kepikiran terus-terusan gitu. Benar banget teman-teman. Jadi itu adalah dampak negatif daripada kita memiliki self compassion yang rendah gitu. Nah, tadi itu menyebutkan dampak positif dan juga dampak negatif. Berarti kan ada nih individu yang memiliki self compassion yang baik dan juga individu yang memiliki self compassion yang rendah gitu. Nah, kenapa sih menurut teman-teman ada orang yang punya self compassion yang baik, ada juga yang rendah gitu? Kira-kira faktor penyebab atau faktor pembentuk daripada self compassion itu apa ya? Sehingga ada individu yang punya self compassion yang cukup baik tadi, sama ada individu yang punya self compassion yang kurang baik. Boleh? Orang tua. Oke, pola asuh orang tua. Menurut teman-teman pola asuh yang seperti apa sih yang bisa membentuk individu menjadi pribadi yang memiliki self compassion yang baik? Yang nggak terlalu menekankan ataupun memiliki standar yang pengen orang lain, tapi si anak itu nggak bisa untuk apa tuh namanya? Iya, dipatokan atau si anak ini tuh nggak bisa mengikuti standar yang dimiliki orang tua tersebut. Oke, ini juga berhubungan dengan bagaimana pola asuh, contohnya kayak pola asuh otoriter gitu ya kan ya, dan terlalu berfokus pada ekspektasi orang tuanya gitu ya kan. Oke, pola asuh nih, dan pertama pola asuh. Kemudian pola asuh yang seperti apa sih kira-kira yang dapat membentuk self compassion yang baik? Tadi kan kalau misalkan otoriter atau yang menaruh ekspektasi lebih pada anak, itu akan membentuk anak menjadi self compassion yang buruk gitu atau yang lemah gitu. Kira-kira pola asuh seperti apa yang dapat membentuk pribadi yang memiliki self compassion yang baik? Komunikasi yang baik, Komunikasi yang baik. sama harus dari orang tua itu harus menciptakan komunikasi dan rasa terbuka yang baik gitu kepada sesama orang tua. Jadi nanti saat ini bakal ngikutin, oh ternyata apa-apa itu harus komunikasi, tapi itu harus rasa terbuka biar dia itu nggak terlalu menyakiti diri sendiri gitu. Oke, benar banget. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau berpendapat? Boleh? Misalnya seperti itu. Soalnya kalau misalkan anak itu melakukan apapun, kalau misalkan orang tua support, pasti anak itu nggak akan takut gitu. Oke, benar banget. Di sini juga pola asuh berhubungan dengan bagaimana orang tua itu memvalidasi emosi anak dan juga berempati, gitu. Sehingga anak akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki empati yang tinggi. Nah, kalau misalkan kita punya empati yang tinggi, kita akan lebih peduli terhadap orang lain, terhadap orang lain aja kita baik, apalagi terhadap diri sendiri. Oke, yang pertama tadi membentuknya adalah pola asuh. Kemudian yang kedua apa nih kira-kira? Boleh? Teman, lingkungan. Oke, contohnya lingkungannya seperti apa sih? Oke, jadi di sini peran teman yang baik dan juga positif sangat dibutuhkan, oke teman-teman. Baik, berarti lingkungan ya. Kemudian apa nih kira-kira? Lagi mungkin yang belum dapat? Oke, kayaknya cukup ya. Jadi pembentuk tadi selain daripada pola asuh, kemudian juga lingkungan yang positif, ada juga pembentuk adalah usia. Gitu. Jadi di usia-usia remaja seperti kita ini, kita kan sedang mencari namanya identitas diri ya. Kemudian pengalaman-pengalaman kita ini lebih sedikit dibanding orang tua kita gitu. Nah, kebanyakan kan orang tua sudah mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman yang cukup banyak gitu, sehingga mereka lebih bijak dalam menghadapi yang namanya pengalaman negatif gitu. Sedangkan kita sedang mencari identitas itu kayak sekalinya mendapat hal-hal yang teringinkan tiba-tiba down kayak gitu teman-teman. Oke. Kemudian juga selain daripada usia yaitu jenis kelamin. Nah, jadi dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristen Neff, itu ahli self compassion juga. Jadi perempuan itu cenderung memiliki self compassion yang rendah dibanding laki-laki. Nah, teman-teman setuju nggak sih kalau perempuan itu punya self compassion yang rendah dibanding laki-laki? Setuju. Setuju karena apa nih? Kan kalau misalnya kayak di dalam menstruasi itu pasti kayak sedih, bahagia, gitu. Iya, menstruasi itu cepet gitu kan.
Oke, jadi kayak perempuan tuh terlalu dibawa sama moodnya gitu ya. Oke, benar banget. Jadi kalau misalkan dari hasil penelitiannya Kristenes ini, perempuan tuh lebih tinggi memiliki self judgment dibanding laki-laki. Jadi selalu cenderung menjudge diri sendiri gitu. Kemudian juga selalu merasa bahwa penderitaannya cuma dia aja yang ngerasain. Kayak orang lain tuh ngeliatnya kayak orang lain tuh enak-enak aja di hidupnya gitu kayak gitu. Itu saya relate nggak sih teman-teman dirasakan? Kemudian juga perempuan ini cenderung lebih mudah untuk lebih memberikan emosi gitu. Jadi misal perempuan dan laki-laki dihadapkan pada suatu situasi yang sama gitu. Tapi yang laki-laki kayak oh ya udah take it easy aja gitu, kayak ya udah makanya kayak gini gitu. Lebih menggunakan logika. Sedangkan kalau perempuan kayak aduh masa kayak gini lagi gitu kan. Jadi perempuan tuh lebih menempatkan namanya emosionalnya gitu teman-teman. Oke, jadi kan tadi ada beberapa yang sudah kita sebutkan bersama. Contohnya yang pertama apa tadi? Pola asuh, kemudian yang kedua lingkungan, kemudian yang ketiga usia, dan terakhir disiplin. Jadi itu adalah faktor pembentuk daripada self compassion itu tersendiri teman-teman. Nah, tapi self compassion ini itu bukan sesuatu yang menetap gitu. Jadi self compassion ini bisa saja kita tingkatkan atau kita gali agar kita memiliki self compassion yang lebih baik tanpa kita memandang bahwa self compassion ini sesuatu yang ya udah emang self compassion diri aku tuh segini aja gitu, karena pola asuh yang aku dapat kayak gini, karena lingkungan yang aku dapat kayak gini. Enggak kayak gitu teman-teman. Jadi self compassion itu bisa ditingkatkan. Jadi kita tidak perlu bergantung pada faktor-faktor pembentuk yang tadi gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita tuh memiliki self compassion yang baik gitu, atau meningkatkan self compassion. Kira-kira dari teman-teman ada nggak nih bayangan bagaimana sih biar kita punya self compassion yang baik? Mungkin ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Oke, boleh. Cara melakukan hobi yang kita sukai. Oke, melakukan hobi yang kita sukai. Teman-teman setuju nggak nih? Setuju, benar. Kenapa dengan melakukan hobi ini kita dapat meningkatkan self compassion? Karena kan kita melakukan hal-hal yang kita sukai, jadi diri kita tuh merasa enjoy gitu, jadi senang gitu. Oke, jadi meskipun kita dihadapi pada situasi yang crowded banget, kayak aduh ini situasinya nggak enak banget, tapi kalau misalnya kita melakukan hal yang kita sukai itu secara nggak langsung kita dapat mengalihkan sebentar gitu hal-hal yang membuat kita pusing tadi gitu. Kemudian yang pertama tadi ada melakukan hobi. Kemudian yang kedua siapa yang mau berpendapat? Oke, boleh. Self talknya gitu ya. Self talk, oke, contohnya kayak gimana sih self talk nih? Kita kan sih Kayak berbicara di depan kita. Oke, boleh. Kayak afirmasi diri gitu ya. Selalu berucap positif untuk diri sendiri. Oke, kemudian apalagi nih yang dapat meningkatkan self compassion? Kira-kira meluapkan emosi. Oke, meluapkan emosi dengan cara apa ya? Meluapkan emosinya? Mungkin bisa journaling, membaca buku, terus membaca buku yang mungkin kita dengan yang kita lakukan. Oke, benar banget teman-teman. Setuju nggak? Setuju. Oke, jadi dengan journaling ini kita bisa meluapkan emosi. Kok bisa gitu? Jadi daripada emosi kita pendam sendiri gitu dalam diri, lebih baik kita kayak ya udah memetakan emosi kayak dalam tulisan. Kita tulis, kita luangkanlah waktu 10 sampai 15 menit untuk menulis nih hal-hal apa yang sudah terjadi hari ini dan juga bagaimana perasaan kita terhadap kejadian-kejadian hari ini kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham mengenai self compassion? Sudah. Oke teman-teman, jadi di sini saya punya SDK buat teman-teman gitu. SDK-nya masih berhubungan dengan self compassion, oke. Jadi di sini nanti teman-teman boleh kita berdiri dulu. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini ada 2 kartu situasi gitu teman-teman. Bukan situasi tapi lebih ke kata-kata yang ada dalam kartu ini. Kira-kira siapa yang mau jadi kelompok biru? Oke, berarti ini biru, ini pinky gitu. Nah, nama permainnya adalah tebak gaya teman-teman. Jadi ini kan tadi biru ya? Iya. Ini pink ya? Nah, sebelum kartu ini saya bagikan ke kelompok masing-masing, ini saya bagikan dulu teman-teman. Jadi setiap kelompok harus menghafal dulu kata yang ada di sini. Oke. Menghafalnya dihafalin dulu. Saya kasih waktu 20 detik. Oke. Sudah? Oke, kartunya dikumpul jadi satu. Boleh ditukar ke kelompoknya, kelompok lawan.
Udah diingat ya kata-katanya, udah diingat ya? Oke, jadi sini kan sebab gaya gitu. Nanti salah satu dari teman-teman ada yang sweet, kelompok mana dulu yang harus membuat gayanya, dan gaya ini usahakan untuk kompak. Oke teman-teman. Ini. Ya. Oke, jadi kelompok biru yang menang. Jadi di sini kelompok biru yang harus membuat gaya dan kelompok pink yang harus menebak. Apa ya kata apa yang tadi sudah teman-teman apa? Bisa lihat boleh. Ya tadi Ini satu aja. ya boleh satu, pilih satu aja apa yang mau diperagain. Ada ya? Diingat ya kata-kata tadi ya. Oke, hitungan 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Tadi apa? Punya gua. Enggak, kalau itu. Oh iya, iya punya dia. Ayo. Satu. Kenapa coy? Ih, masih. Ih, kocak. Ini apa kalau aku? Oh, dari 1, 2, 3. Tenang. Ya. Oke, sekarang boleh lawannya seperti itu, boleh berdiskusi teman-teman. Oke, sudah bersiapkan? Oke, boleh 1, 2, 3. Oh, kegampangan, Cek. Sudah? Satu, dua, tiga. Istirahat. Ya. Sekarang kelompok lawan. Jadi gimana tadi lu begini? Oke, sudah siap ya? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Aduh, lupa. Sudah ketebak apa? Boleh 1, 2, 3. Sibuk. Boleh, boleh kelompok ini. Ini gampang. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Oke, sekali lagi ya teman-teman, satu kondisi aja ke satu situasi boleh nih. Oke, sudah. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, tadi ini udah 3 ya, teman-teman. Ini udah 3. Belum. Satu lagi berarti. Ya. Udah kita nggak usah ngomong. Ya, yang tadi itu. Yang terakhir nih. Tuh, 1, 2, 3. Apa sih? Kenapa kok nggak tahu? Kok diem aja? Ayo. 3. Ya. Boleh teman-teman duduk kembali. Oke, jadi gimana teman-teman permainannya? Oke, jadi teman-teman tadi ada situasi-situasi yang mungkin pernah kita alami, kayak contohnya cemas, overthinking, kemudian juga kita juga menyalahkan diri, ya kan, juga menyemangati. Jadi itu kondisi-kondisi yang wajar terjadi dalam kehidupan kita. Hanya bagaimana sih kita menanggapi atau merespon daripada
kejadian atau kondisi-kondisi tersebut teman-teman. Baik, terima kasih kan teman-teman sudah sangat antusias dalam mengikuti games atau ice breaking-nya gitu. Jadi sebelum saya mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok siang ini, saya mau satu persatu dari teman-teman untuk mengungkapkan komitmen ke depannya setelah mengikuti self compassion ini. Anggota sebelah kanan apa sebelah kiri dulu? Kanan. Karena tadi duluan kiri yang menyebut, jadi kita mulai dari sebelah kiri dulu. Oke. Komitmen saya pada diri saya setelah mengikuti self compassion ini itu lebih percaya diri aja sih sama diri sendiri. Walaupun udah gagal atau apa, ya udah belajar dari pengalaman aja, belajar dari kegagalan. Oke, baik. Bagus komitmennya ya. Boleh lanjut? Kalau saya self compassion ya. Komitmen yang akan saya lakukan adalah mengafirmasi diri saya sendiri bahwa semua orang itu juga pernah mengalami, karena nggak semuanya akan jalan itu akan lurus. Ya, Baik, boleh lanjut. Komitmen saya itu lebih kayak memaafkan diri sendiri sih, karena ya lebih memaafkan diri sendiri, terus juga lebih percaya diri. Komitmen saya setelah melakukan self compassion ini mungkin lebih tidak meredam emosi dan menjaga keluarga saya. Kalau komitmen untuk diri saya sendiri mungkin lebih aware ke sekitar, terus sama lebih percaya diri lagi. Kalau komitmen dari diri sendiri lebih berusaha biar tenang gitu dalam situasi itu lagi itu atau apa, kita berusaha biar tenang gitu, biar tenang dulu gitu. maksudnya lebih cinta dan menghargai diri sendiri. Kalau saya bilang overthinking, terus kalau lebih bisa memvalidasi perasaan sendiri. Komitmen saya lebih ke menyayangi diri sendiri aja, terus sama lebih peka sama orang sekitar. Kalau saya komitmen itu nggak nyalahin diri sendiri, sama maksudnya lebih terbuka sama teman-teman. Ya, jadi dari komitmen ini sangat bagus dan positif teman-teman. Semoga apa yang telah teman-teman komitmenkan itu benar-benar terrealisasikan di kedepannya. Oke, baik teman-teman. Jadi kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini akan diakhiri. Sebelumnya mungkin ada satu atau dua orang yang ingin mengungkapkan pesan dan juga pesan selama mengikuti bimbingan kelompok siang ini. Saya Boleh? dari hati dan paling setelah tadi kayak ngedengerin kamu ngomong gitu kayak self compassion apa, kayaknya kayak lebih memahami aja gitu loh diri sendiri itu kayak gimana, terus kayak oh ternyata selama itu saya masih sering menyalahkan diri sendiri ya gitu, dan yaudah kesannya tuh jadi tahu aja, jadi lebih tahu aja apa yang lagi dirasain gitu, kecemasan apa yang lagi dirasain dan solusinya apa, terus bikin komitmen diri gitu. Gak tahu ya nanti terrealisasikan apa enggak, tapi semoga aja kan itu udah termasuk afirmasi ya buat diri ya, semoga aja terrealisasikan dan semoga nggak ada kecemasan yang akan datang nantinya ya kawan-kawan. Oke, terima kasih dari salah satu pesannya. Mungkin satu orang lagi dari sebelah kanan kayaknya nih. Ojek sih. Nah, kalau dari saya setelah mempelajari dan dijelaskan tadi, saya lebih bisa sadar sih akan diri sendiri tuh selama ini kayak mana, terus bisa menjadi lebih menghargai dan mencintai diri sendiri sih istilahnya. Jadi Oke, terima kasih untuk pesan dan juga pesannya teman-teman. Kira-kira nih teman-teman ingin melakukan bimbingan kelompok lanjutan atau tidak nih? Mau. Mungkin untuk waktu dan tempatnya bisa kita diskusikan nanti ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman karena sudah antusias mengikuti bimbingan kelompok pada siang kali ini gitu. Oke, karena tadi saat pembukaan kita dibuka dengan membaca doa, berarti kita tutup juga dengan berdoa. Oke teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman. Saya akhiri bimbingan kelompok pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi